Oke, di video kali ini saya akan membahas rute menuju Gedung Legislatif IKN. Kalau ini adalah jalan yang berada di perbatasan kawasan inti pusat pemerintahan dan wilayah IKN Barat. Jadi seperti kita ketahui, di jalan dekat Rusun Bin Polri ini dulu adalah paket pekerjaan jalan feeder distrik Sepaku 4. Dan jalan ini memang berbatasan langsung dengan wilayah IKN Barat. Jadi di IKN ini ada 9 zonasi. Yang sedang pembangunan masif saat ini adalah wilayah KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yang bersebelahan dengan IKN Barat. IKN Barat itu adalah mayoritas lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Mayoritas adalah masyarakat transmigrasi sejak tahun 1970-an, dan luas wilayah IKN Barat itu 2 kali lipat dari luas KIPP. Dan ini saya masuk di wilayah KIPP, tapi bukan lewat jalan Sumbu Timur atau Sumbu Barat. Saya lewat tadi jalan di dekat Rusun Bin dan Rusun Polri. Itu kalau nama paket pekerjaannya tadi itu adalah jalan Sepaku 4. Akan tetapi nanti kalau IKN ini sudah tercipta pemerintah daerah khusus, tentunya pemerintah otorita IKN akan membuat nama jalan di wilayah IKN ini berbeda dengan nama paket proyek yang sudah ada saat ini. Jadi bisa jadi nama-nama pahlawan atau nama apapun. Kita nantikan saja di tahun 2028 atau 2029, pastinya nama-nama jalan ini akan berubah semua. Dan berbeda dengan jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan jalan-jalan lainnya yang biasa kita lewati. Kalau jalan ini sudah ada beberapa paket pekerjaan ya untuk membangun jalan yang ada di sekitar Rusun Bin dan Polri dan HPK ini. Saat ini memang masuk dalam paket pekerjaan jalan di kawasan HPK, dan saat ini memang masih dalam tahap pekerjaan. Jadi kalau kita lihat kondisinya masih ada yang sudah dicor dan ada yang masih kontur tanahnya rendah, tapi tentunya semua akan nanti jadi rata dan mulus seperti di jalan Sumbu Barat maupun Sumbu Timur yang biasa sering kita lewati. Dan ini kita melangkah terus ke arah hunian pekerja konstruksi. Kalau dulu sering mengikuti TikTok saya, karena dulu saya update-nya di TikTok bukan di YouTube, karena YouTube saya baru mulai di Maret 2024 untuk mengupdate IKN. Jadi di TikTok saya dulu jalanan ini memang masih jalan sirtu ya, pasir dan batu. Tapi sekarang sudah ditinggikan, kemudian dicor, dan sudah mulai terlihat mulus ya saat ini. Dan nanti di kanan kiri ada jalur pejalan kaki dan pesepeda, dan di sebelah kanan itu banyak sekali orang berjualan. Itu hanya sementara saja, dan mereka sangat membantu sekali untuk para pekerja tidak usah keluar dari area proyek, sehingga mereka bisa berbelanja makanan dan minuman dekat dari tempat kerja mereka, sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu tanpa harus keluar lagi untuk mencari makanan maupun minuman. Dan kawasan HPK ini yang kita lewatin ini masuk wilayah KIPP 1A IKN. Seperti kita ketahui, KIPP ada 3 bagian, 1A, 1B, dan 1C. Yang paling luas adalah 1A, kurang lebih 2.800 hektar. Jadi dari Istana, kemudian kawasan West Residen, Jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan Taman Kusuma Bangsa sampai titik 0 kantor otorita, kemudian kawasan kebudayaan, kawasan peribadatan, itu masuk 1A ya. Bahkan sampai sini pun ini masih masuk KIPP 1A. Jadi 2.800 hektar itu luas sekali. Dan di kawasan dekat HPK ini juga ada beberapa investor yang sudah groundbreaking di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Dan ada juga yang telah melakukan tanda tangan kerjasama di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Karena di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo
Para investor itu tidak melakukan ceremonial groundbreaking lagi, tapi langsung tanda tangan kerjasama. Dan yang saya ketahui yang di dekat sini, di sebelah kanan ini ada Citadel, itu investor dari Malaysia. Kalau tidak salah membangun permukiman dan area retail, kalau tidak salah ingat saya. Itu di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian di sebelah kiri ini ada Kreasi Beton, itu juga swasta yang telah melakukan penandatanganan kerjasama pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tapi juga ada yang dilakukan di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi seperti Sekolah Bina Bangsa yang dekat Rusun TNI dan Nusantara Superblok. Dan kalau belok kiri itu kita lihat ada lahan. Ini lahan kawasan diplomatik kalau saya tidak salah ingat. Dan kalau lurus ke sana lagi itu berdekatan dengan Nusantara Intercultural School sebagai cabang dari JIS, Jakarta Intercultural School. Jadi banyak sekali investor yang lahannya ada di sekitar kawasan ini. Nanti akan saya spill satu persatu sambil berkeliling di KIPP 1A di bagian ini, karena sering sekali kita meliput KIPP 1A yang di daerah Sumbu Barat. Kali ini saya akan lebih sering untuk meliput di kawasan sekitar HPK ini. Dan kalau di sebelah kiri kita itu ada gapura, ada pagar proyek. Itu adalah proyek gedung MPR, gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menjadi bagian dari gedung legislatif. Dan di sebelahnya juga ada gapura dan direksi kit serta pagar proyek. Itu dari proyek gedung DPD, Dewan Perwakilan Daerah RI. Jadi MPR DPR RI bersebelahan, dan itu masuk dalam wilayah dari kawasan gedung legislatif, dan itu berseberangan dengan HPK, Hunian Pekerja Konstruksi. Dan memang di masa yang akan datang HPK ini adalah bangunan modular yang bisa dibongkar pasang. Jadi tentunya di masa depan akan berganti ya HPK yang ada di sini dengan bangunan-bangunan seperti bangunan investor atau bangunan-bangunan pemerintahan yang akan dibangun. Dan sepertinya juga akan ada banyak rusun di dekat sini yang akan menggantikan HPK. Dan luar biasa memang bangunan modular ini sangat cepat pekerjaannya. Jadi bisa dibongkar pasang, dipindah ke tempat manapun sesuai yang diinginkan. Dan nanti setelah saya spill kawasan legislatif yang berada di KIPP 1A IKN di wilayah timur, nanti saya akan mengelilingi juga KIPP 1A IKN yang ada di wilayah barat, dimana di paling barat itu bisa kita jumpai kawasan perkantoran yudikatif, yaitu gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan di daerah barat dari KIPP 1A IKN itu berbatasan dengan KIPP 1B IKN. Kalau KIPP 1A IKN di wilayah paling timur ini berbatasan dengan wilayah IKN Barat, yang dimana IKN Barat seperti saya jelaskan tadi itu mayoritas adalah lahan permukiman masyarakat. Dan tampak di hadapan kita ini adalah gedung Rusun TNI yang kalau kita lurus itu mengarah ke kawasan pertahanan keamanan. Dan di situ juga banyak area investor seperti Sekolah Bina Bangsa, kemudian ada Nusantara Superblok yang akan membangun mall, hotel, apartemen. Dan Nusantara Superblok itu investornya dari Balikpapan, karena mereka juga membangun Balikpapan Superblok. Dan mereka termasuk yang terbesar ya developer yang ada di Kalimantan Timur, karena seperti kita ketahui betapa besarnya Balikpapan Superblok yang sangat lengkap sekali. Dan kalau kita belok kiri, ini kita masih mengarah ke kawasan perkantoran legislatif, di mana di sebelah kiri ini adalah proyek dari gedung DPR 2, dan di sebelah gedung DPR 2 itu adalah gedung DPR 1.
Jadi memang gedung DPR ini yang lebih banyak dibangun daripada MPR dan DPD, karena jumlah dari anggota DPR sendiri lebih banyak dibandingkan anggota DPD dan anggota MPR RI ya. Dan ini semua lahan sudah di land clearing, sudah rapi land developmentnya, tinggal kita nantikan pekerjaan pondasi proyeknya. Dan melalui video ini akan saya tunjukkan bahwa di KIPP 1A IKN yang di sebelah paling timur ini jalannya sudah tersambung sampai ke KIPP yang berada di sekitar istana ya. Jadi jalanan ini masuk dalam paket pekerjaan jalan kawasan HPK, itu sudah tersambung sampai ke jalan Sumbu Timur. Dan ini gedung DPR 1 ya. Dan kalau kita lihat lurus itu sudah kelihatan sayap Garuda dari sebelah kiri, sayap Garuda. Dan kita akan lurus terus ke arah sana. Dan nantinya di sekitar kawasan legislatif ini juga banyak pembangunan ya, karena legislatif ini juga dekat dengan kawasan pertahanan keamanan dan banyak areanya juga yang akan dibangun oleh para investor. Dan kita nantikan saja, semoga para investor ini juga bisa segera membangun untuk mempercepat ekosistem dan komunitas kawasan investasi di IKN saat ini. Dan dari jalan ini kita terus melangkah untuk mencapai ke sisi dari sayap kiri Istana Garuda. Kalau jalan ini kalau sudah rapi nanti tentunya akan mirip jalan Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan jalan-jalan lain yang sudah selesai. Itu pastinya akan ada jalur pesepeda, jalur pejalan kaki, dan tentunya ini akan dicor kemudian di aspal ya. Tapi saat ini masih sedang dibuatkan jembatan ya. Di tengah-tengahnya ini nanti di sebelah kiri kita ini akan ada jembatan pelengkung, karena kalau kita lihat dari kontur tanahnya sebelah kanan kita ini akan menjadi embung ya. Jadi embung itu akan masuk di bagian bawah jembatan pelengkung sebagai jalur air. Dan tentunya ini jalan yang kita lewati sekarang ini hanya jalan sementara saja untuk operasional proyek di sekitar kawasan ini. Nantinya kita akan lewat jalan yang di atas ya, setelah jembatan pelengkungnya sudah terpasang. Dan dari sini ini sudah jadi kalau jalan ini ya, karena sebelumnya jalanan ini konturnya rendah kemudian tidak rata, dan saat ini sudah kita saksikan sudah rata seperti ini ya. Tinggal kita nantikan aja dibangunkan jalur pesepeda, pedestrian, kemudian dicor, kemudian diaspal. Dan ini yang di sebelah kiri jembatannya sudah tampak sudah jadi sebagian ya, mirip seperti yang di titik sebelumnya tadi, untuk sebagai jalur air lewat nantinya. Karena di kawasan ini banyak sekali embung, seperti di dekat gedung DPR tadi, DPR 1, DPR 2 itu seberangnya adalah embung. Dan memang Presiden Prabowo juga sewaktu kunjungannya di bulan Januari 2026 kemarin meminta agar embung di KIPP ini ditambah. Bahkan saat ini jumlah embung yang ditargetkan di KIPP berjumlah 60 embung. Kalau Presiden Prabowo meminta tambah, mungkin bisa menjadi 70 bahkan 80 embung ya. Dan ini kita teruskan perjalanan, dan di titik ini juga nanti akan ada jembatan pelengkung. Kalau di bawah itu kita lihat ada semacam kotak ya, seperti box culvert atau apapun itu. Dan ini jembatan Panel Valley ini nantinya akan dibongkar, akan dibangunkan jembatan untuk menyambungkan jalan yang tadi ke jalan yang ini. Dan jalanan ini kalau saya perhatikan sepertinya memiliki row jalan
44 meter atau 54 meter, karena standar jalan West Resident kemudian jalan segmen 6C itu di angka 44 meter sampai 54 meter, dan itu dua arah seperti ini ya. Sedangkan jalan Sumbu Barat dan Sumbu Timur itu jalannya hanya satu arah saja dengan road jalan 50 meter. Dan ini kita telah tiba di persimpangan jalan. Sebelah kiri itu kita mengarah ke jalan Precinkor, di mana jalan Precinkor itu tersambung sampai ke dekat Hotel Swiss Hotel ya, dan sampai ke dekat Bank Indonesia juga. Dan ini kita akan tersambung dengan jalan Sumbu Timur. Kalau di sebelah kanan kita ini adalah proyek dari Rusun Pas Pampres, dan di belakang Rusun Pas Pampres itulah kawasan glamping yang ada di perbukitan. Kalau kita dari atas glamping itu akan melihat KIPP 1A ini. Itu yang kita lihat yang paling dekat itu adalah Rusun Pas Pampres tadi. Dan dari jalan ini kita lurus, kalau belok kanan itu jalan Feeder District, jalan Botanikal yang tersambung ke gedung Sekretariat Presiden. Dan kini kita tiba di jalan Sumbu Timur. Di sebelah kiri ini adalah gedung Kementerian Sekretariat Negara, dan memang di sebelah kiri kita ini nanti akan banyak kementerian-kementerian ya, seperti Kementerian Keuangan, kemudian ada Bappenas, ada Kementerian ESDM dan kementerian lainnya. Dan sebelah kiri ini Plaza Legislatif yang tersambung ke gedung perkantoran legislatif. Dan kalau kita lurus lagi, ini sebelah kiri kita adalah gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Kalau di zaman Bapak Presiden Jokowi itu digabung dulu Kementerian PUPR, tetapi di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo sekarang dipisah. Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, kemudian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu juga sendiri. Dan di sebelah kanan kita itu kawasan perkantoran Kemenko 1, 2, 3, 4, 16 tower yang akan digunakan untuk 16 kementerian yang akan pindah. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.